Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma dari TI 4309. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik neraca dagang Republik Indonesia pada bulan Oktober memang surplus tapi impor anjlok. Nah, untuk pencatatan secara sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain yang menimbulkan pembayaran antar negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, suatu neraca pembayaran dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana dan perdagangan dan investasi dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan kepada negara lain. Nah, akibatnya terjadi suatu apresiasi nilai mata uang negara tersebut terhadap nilai mata uang negara lain. Nah, BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat bahwa komponen impor pada bulan Oktober mengalami penurunan seperti konsumsi yang turun 27,88% menjadi 1,3 miliar US dollar dibandingkan pada Oktober pada tahun 2019. Nah, kemudian ada juga impor bahan baku yang tercatat sebesar 7,9 miliar US dollar dan turun menjadi 27,4% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Selanjutnya impor barang modal juga turun 24,24% atau tercatat sebanyak 1,8 miliar US dollar dibandingkan pada tahun lalu juga. Nah, untuk nilai ekspor yang sebesar 14,39 miliar US dollar pada Oktober tercatat turun 3,29% dari Oktober 2019 yang tercatat 14,88 miliar US dollar, sedangkan dibandingkan September pada tahun 2020 naik menjadi 3,9% atau 13,96 miliar US dollar. Nah, kemudian ekspor tersebut terdiri dari migas yakni sebanyak 0,63 miliar US dollar atau secara tahun per tahun turun menjadi 26,89% dan ekspor pertanian sebesar 0,42 miliar US dollar naik menjadi 23,8% pada tahun 2020. Kemudian ekspor industri pengolahan sebesar 11,79 miliar US dollar atau naik 3,86% dan ekspor pertambangan menjadi 1,55 miliar US dollar atau anjlok sebesar 33,31%. Nah, hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan keluar dijumlahkan, nilainya harusnya 0. Namun sayangnya hal tersebut relatif sulit ditemukan. Ketidakseimbangan tersebut yang akan menghasilkan apa yang disebut dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Nah, tujuan dari penyusunan neraca pembayaran yang pertama, untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara, mengetahui aliran sumber daya antar negara, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang kelima, mengetahui perubahan yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau foreign exchange budget. Nah, yang terakhir ada dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.